Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini, aku akan menceritakan tentang pewaris, sihir kuno, takdir Wendy di Menara Tua. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Hutan kabut biru. Kabut pagi merayap di antara pepohonan tinggi yang menjulang seperti pilar kristal. Di tempat inilah Wendy tinggal hampir sepanjang hidupnya. Sebuah hutan yang tak pernah sepenuhnya sunyi. Setiap langkahnya membuat dedaunan memancarkan cahaya biru lembut, seakan alam mengenal dan menyambutnya. Wendy berjalan pelan sambil membawa keranjang kecil, wajahnya tenang namun selalu waspada. Rambut pirang gelapnya tergerai, memantulkan cahaya kabut. Ia sedang mencari bunga lumen frost, tanaman langka yang hanya muncul saat kabut cukup tebal. Namun hari itu, suasananya berbeda. Saat ia meraih satu bunga bercahaya yang tumbuh di antara akar besar, tanah di bawah kakinya bergetar halus, seolah hutan menarik napas panjang. Wendy berhenti, menunduk, dan memejamkan mata. Getaran itu bukan dari angin, bukan dari hewan. Ada sesuatu bangun. Angin tiba-tiba bertiup dari arah yang tidak biasanya. Suara tipis, hampir seperti bisikan anak kecil, mengalir melewati telinganya. Wendy. Ia tersentak, memutar tubuhnya cepat. Tidak ada siapapun. Tidak ada jejak makhluk atau manusia. Hanya kabut biru yang berputar perlahan. Bisikan itu datang lagi, lebih jelas. Wendy, waktunya. Tengkuknya merinding. Selama ini hutan memang terasa hidup, tapi belum pernah satupun pohon berani menyebut namanya. Ia memegang tongkat kayu tua yang selalu ia bawa, warisan ibunya, dan mendekati pohon besar yang tampak bergetar. "Siapa di sana?" tanyanya pelan, suaranya stabil namun penuh waspada. Tidak ada jawaban. Tapi cahaya samar muncul dari sela-sela akar pohon, menciptakan lingkaran kecil bercahaya biru. Cahaya itu seperti memanggilnya, menariknya untuk mendekat. Wendy memegang dadanya sendiri, merasakan denyut energi yang tiba-tiba meningkat. Sihir dalam tubuhnya merespons sesuatu di dalam tanah. Firasatnya jelas, apapun itu, bukan hal kecil. Dan itu berkaitan dengan dirinya, langsung. Kabut berputar di sekelilingnya, angin mendorong rambutnya ke belakang. Hutan yang selama ini menjadi tempat aman baginya, sekarang seperti ingin memperingatkan sesuatu. Apa yang akan terjadi? Gumam Wendy. Ia menatap ke arah desa yang tampak redup dari kejauhan. Sebuah firasat buruk muncul dalam hatinya. Dan hari itu, tanpa ia sadari, adalah awal dari segalanya. Desa yang membencinya. Wendy berjalan menuruni bukit kecil yang memisahkan hutan kabut biru dengan desa Arksen. Dari kejauhan saja, desa itu sudah terasa kaku. Tidak ada suara obrolan, tidak ada anak-anak bermain, hanya suara angin yang membawa aroma tanah dan ketakutan lama. Begitu ia memasuki gerbang kayu desa, beberapa orang langsung berhenti beraktivitas. Pedagang yang tadi sibuk menata keranjang buah mendadak menggenggam keranjang itu terlalu erat. Seorang ibu menarik anaknya menjauh, seakan Wendy membawa wabah. Penyihir itu datang lagi, bisik salah satu lelaki paruh baya. "Lihat matanya. Cepat tutup pintu," sahut yang lain. Namun Wendy tetap berjalan tenang. Ia sudah terbiasa diperlakukan begitu sejak kecil. Meski begitu, rasa sesak itu tetap ada, bukan karena mereka membencinya,
tapi karena ia sendiri tidak pernah tahu alasan pastinya. Ia berhenti di tengah alun-alun. Tempat itu seharusnya penuh pedagang dan tawa, tapi minggu ini terasa kosong. Hanya ada satu hal yang menarik perhatiannya, ukiran batu tua yang berdiri di tengah alun-alun. Wendy mengerutkan kening. Ukiran itu berubah. Dulu permukaannya halus, penuh simbol-simbol magis yang sudah padam sejak puluhan tahun lalu. Tapi sekarang, retakan baru menyebar seperti akar yang merambat. Cahaya tipis biru muncul dari sela-selanya, sesekali bergetar. Apa ini? Wendy menyentuh permukaan batu itu dengan ujung jari. Sekonyong-konyong sebuah getaran kuat merambat ke lengannya, masuk ke dadanya, membuat tubuhnya terhuyung sedikit. Orang-orang di sekitar langsung mundur, wajah mereka pucat. Selesai sudah, segelnya retak lagi, gumam seorang kakek tua. Itu karena penyihir itu menyentuhnya. Tarik dia pergi. Jangan biarkan dia memanggil sesuatu. Wendy menatap mereka satu persatu dengan tatapan tenang, tidak mengatakan apa-apa. Ia sendiri merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Ukiran ini merespons sihirnya. Seperti mengenalinya. Seperti menunggu kedatangannya. Ia menempelkan telapak tangan di atas simbol utama. Simbol itu berbentuk bintang terbelah, sama persis dengan bentuk yang muncul di punggung tangannya tiap kali ia memakai sihir besar. Kenapa sama? Bisiknya. Tiba-tiba, dari dalam ukiran terdengar suara rendah seperti napas makhluk raksasa yang baru bangun. Tanah berguncang singkat. Orang-orang berteriak dan berlarian menutup diri di rumah masing-masing. Wendy melangkah mundur, jantungnya berdebar keras. Hutan sudah memperingatkannya. Dan sekarang desa pun memberikan tanda yang sama. Ada sesuatu yang bangkit. Dan itu memanggil namanya. Bintang yang retak. Retakan pada ukiran batu itu semakin melebar, mengeluarkan cahaya biru gelap yang berdenyut seperti jantung. Wendy berdiri mematung, merasakan energi asing itu menusuk kulitnya. Angin tidak lagi berputar seperti biasa. Sekarang angin bergerak memusat ke arah ukiran itu, seolah seluruh alam tertarik ke titik yang sama. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Bukan gempa, bukan tanah longsor, tapi seperti sesuatu mendorong dari dalam, mencoba naik ke permukaan. Wendy menarik napas panjang. Ada sesuatu yang dikurung di sini. Gumamnya. Tepat saat ia ingin mundur, cahaya biru melonjak keluar membentuk pola melingkar di tanah, memaksa Wendy mundur beberapa langkah. Garis-garis cahaya itu memanjang membentuk lingkaran ritual kuno, lingkaran yang hanya pernah dilihat Wendy di halaman paling gelap buku sihir ibunya. "Mengapa ada di sini?" bisiknya. Dari balik pintu rumah yang tertutup, beberapa orang mengintip dengan ketakutan. Dia memanggil sesuatu. Kutukan penyihir itu kembali. Akan ada bencana lagi. Wendy mendengar semuanya, tapi ia tidak peduli. Yang ia fokuskan adalah getaran di dalam tanah yang semakin kuat. Cahaya biru yang keluar dari ukiran itu mulai membentuk bayangan samar, seperti tangan raksasa yang mencoba meraih cahaya. Wendy mengangkat tongkatnya, siap berjaga. "Tolong berhenti," katanya pelan. "Siapapun kau, jangan keluar." Namun, seolah mengejeknya, suara dari dalam tanah justru semakin jelas. Kali ini bukan gemuruh, tapi bisikan berat, seperti suara seseorang yang berbicara dari balik pintu yang hampir runtuh. "Anak bintang." Jantung Wendy hampir berhenti berdetak. Itu bukan suara yang ia kenal, tapi jelas memanggilnya. Memanggil namanya, bukan Wendy, tapi julukannya sebagai penyihir keturunan langit.
Lingkaran cahaya mulai berputar cepat, serpihan batu di sekelilingnya melayang, angin berhembus kencang dari segala arah. Wendy memicingkan mata melawan hembusan itu. Jika ini terus berlanjut, gerbang astral itu akan terbuka sepenuhnya. Dan ia tahu apa artinya, makhluk dari luar dunia akan masuk. Sama seperti legenda yang ibunya pernah ceritakan saat ia masih kecil. Wendy menggenggam tongkat lebih erat. Aku harus menghentikan ini sebelum terlalu terlambat. Tapi sebelum ia sempat bergerak, retakan utama di ukiran itu pecah dengan suara keras, memancarkan cahaya biru menyilaukannya menerangi seluruh desa. Sesuatu akan keluar. Dan Wendy tidak yakin ia siap menghadapinya. Kedatangan Aiden. Cahaya biru dari ukiran yang retak makin kuat, membuat udara terasa berat seperti sedang menekan dada Wendy. Ia ingin maju lagi mendekati segel itu, tapi langkahnya tertahan ketika seseorang tiba-tiba menarik kerah jubahnya dari belakang. Jangan sentuh itu lagi. Wendy memutar tubuhnya cepat. Seorang laki-laki berdiri di belakangnya, tinggi, berjaket hitam panjang, rambut coklat berantakan, dan mata abu-abu yang tajam seperti sedang menilai setiap gerakan Wendy. "Aku Aiden," katanya singkat. "Aku datang karena segel ini." Wendy tidak menjawab. Ia hanya menatap cahaya biru yang terus berdenyut dari ukiran itu. Aiden mengambil langkah maju, memeriksa retakan-retakan di batu. Segel ini nggak pecah sendiri. Ada energi dari luar yang memicunya. Wendy mengernyit. "Maksudmu, energiku?" "Ya." Aiden menatap Wendy tanpa berkedip. "Segel ini bereaksi pada sihir khas keturunan bintang. Dan dari yang kulihat, kau satu-satunya orang di desa ini yang punya itu." Wendy menelan ludah. Angin berputar di sekitar mereka, membawa debu-debu dari tanah yang mulai retak lebih dalam. "Kalau gerbangnya kebuka," lanjut Aiden, "makhluk astral bakal keluar. Desa ini nggak bakal siap." Wendy menggenggam tongkatnya lebih erat. "Kalau begitu, kita harus menghentikannya." Aiden mendengus pelan, seperti tidak percaya Wendy bisa setenang itu. "Kau tahu cara menutup segel kuno?" Wendy menggeleng. "Tidak." Aiden menghela napas panjang. "Hebat," gumamnya. "Tapi mau tidak mau, kita yang harus menahannya." Tiba-tiba suara retakan keras terdengar dari ukiran. Cahaya biru melonjak, membentuk lingkaran sihir di tanah. Angin kencang menyambar mereka, membuat rambut Wendy berkibar liar. Aiden berdiri di sampingnya. "Pegang kendali sihirmu. Kalau kau panik, segel ini pecah total." Wendy mengangkat tongkatnya, wajahnya tegang tapi matanya fokus. "Aku siap," katanya. Aiden tersenyum miring. "Bagus. Karena ini baru permulaan." Retakan kedua muncul, lebih besar, lebih terang, dan dunia seolah menahan napas. Bayangan dari menara tua. Senja menjingga ketika Wendy kembali ke bukit tempat ia biasa berlatih. Angin terasa dingin, lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan. Di puncak bukit itu berdiri sebuah menara tua, bangunan yang sejak kecil selalu dilarang ibunya untuk didekati. Hari ini, entah kenapa, menara itu terlihat lebih hidup. Ada kilatan cahaya samar di jendela lantai paling atas, seolah seseorang sedang menyalakan api biru. Wendy menatap lama, dadanya berdebar. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran menekan lebih kuat. Ia mendekat beberapa langkah, lalu berhenti ketika seekor burung gagak tiba-tiba mendarat di batu besar. Burung itu mengeluarkan suara serapelan, tetapi kedua matanya, biru,
sama seperti cahaya tadi. Wendy merasa bulu kuduknya berdiri. Siapa yang mengamatiku? Gumamnya. Gagak itu terbang mengitari Wendy, lalu melesat menuju jendela menara. Seakan mengajak atau memperingatkan. Wendy belum bisa menebak. Sebelum ia sempat mendekat lebih jauh, tanah bergetar halus. Dari balik pohon, muncul sosok wanita berbaju jubah abu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, namun matanya tajam seperti tahu banyak rahasia dunia. Kau akhirnya memutuskan melihat menara itu, Wendy, katanya lirih. Wendy terpaku. Siapa kau? Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak membuat Wendy merasa nyaman. Aku seseorang yang sudah lama menunggumu. Wendy menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak ia mempelajari sihir, ia merasa seperti sedang masuk ke permainan yang bukan dibuat olehnya. Dan menara itu mungkin menyembunyikan sesuatu yang selama ini sengaja dijauhkan darinya. Petualangan Wendy baru benar-benar dimulai. Rahasia darah penyihir. Wendy mengikuti wanita berjubah abu itu dari kejauhan. Langkah wanita itu ringan, hampir tidak terdengar, seolah tanah pun enggan menyentuhnya. Mereka berhenti di dekat sumur tua yang ditutupi tanaman merambat. Tempat itu tampak biasa, tapi aura di sekelilingnya terasa berat, seperti udara penuh kenangan gelap. Wanita itu memandang Wendy tanpa berkedip. Aku Mira, katanya akhirnya. Dan aku tahu siapa kau sebenarnya. Wendy mengerutkan alis. Aku cuma penyihir pemula. Baru belajar beberapa bulan. Mira tertawa kecil, tawanya terdengar seperti ranting patah. Tidak, Wendy. Kau bukan penyihir biasa. Kau keturunan penyihir darah kuno. Jenis yang hanya muncul sekali setiap beberapa ratus tahun. Jantung Wendy seolah berhenti sesaat. Aku? Keturunan apa? Mira mendekat, wajahnya hanya beberapa jengkal dari Wendy. Kau bisa menggunakan sihir tanpa mantra. Kau bisa memanggil energi sihir dari dalam tubuhmu sendiri. Itu bukan kemampuan murid biasa, Wendy. Itu darah warisan. Wendy menggeleng, menolak. Ibuku tidak pernah bilang apa-apa. Itu karena ibumu ingin melindungimu, jawab Mira cepat. Menara itu, yang kau lihat kemarin, dibangun untuk menjaga rahasia keluargamu. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu. Wendy terdiam. Angin tiba-tiba berhenti, membuat hutan terasa diam seperti menahan napas. Apa yang ada di dalam menara itu? Mira menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik. Sumber sihirmu. Dan juga, sesuatu yang sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Wendy ingin bertanya lagi, tapi sebelum kata-kata keluar, Mira mulai memudar, perlahan seperti asap tertiup angin. Mira, apa yang terjadi? Aku tidak bisa tinggal lama di dunia ini, suara Mira melemah. Tapi ingat ini, Wendy, semakin dekat kau ke kebenaran, semakin banyak mata yang akan mengawasimu. Dan dalam sekejap, Mira hilang. Wendy berdiri sendiri di samping sumur tua, tubuhnya bergetar halus. Rahasia yang selama ini disembunyikan keluarganya, kini terbuka sedikit demi sedikit. Dan ia yakin, bahaya sesungguhnya baru akan datang. Pintu yang terbuka. Wendy kembali ke menara pada malam hari. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Bulan penuh menerangi jalan, membuat menara terlihat lebih jelas daripada sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil, udara di sekelilingnya terasa semakin berat, seolah menara itu menyadari kedatangannya.
Sesampainya di depan pintu batu raksasa, Wendy merasakan getaran halus di ujung jarinya. Energi itu sama persis dengan yang ia rasakan saat memakai sihirnya sendiri. Pintu itu seperti merespons keberadaannya. Ia menyentuh permukaannya perlahan. Dalam hitungan detik, ukiran-ukiran kuno di pintu menyala biru. Cahaya itu menyebar, membentuk pola yang berdenyut pelan seperti detak jantung. Wendy tersentak, tapi ia tidak melepaskan tangannya. Justru, pintu itu mulai bergerak sendiri. Pintu menara terbuka. Dari dalam, hawa dingin menyapu tubuhnya. Ruangan itu gelap, tapi Wendy bisa merasakan tarikan halus, seolah ada sesuatu yang memanggilnya masuk. Ia melangkah satu langkah, lalu berhenti ketika mendengar suara kepakan kecil. Seekor gagak bermata biru muncul di kusen atas pintu. Burung itu menatapnya beberapa detik, lalu terbang masuk ke dalam ruangan seolah memandu. Wendy menghela napas dan mengikuti. Begitu ia benar-benar masuk, cahaya biru di dinding menyala perlahan, menyingkap tangga spiral yang mengarah ke lantai atas. Tangga itu tampak tua, tapi hawa sihir di sekitarnya sangat kuat, lebih kuat dari apapun yang pernah ia rasakan. Wendy memegang pegangan tangga. Ia tahu, apapun yang menunggunya di atas sana, itu terkait langsung dengan dirinya. Dengan darahnya. Dengan takdir yang belum ia mengerti. Dengan hati berdebar, ia mulai naik satu anak tangga. Petualangannya memasuki fase baru. Ruang pertama di atas. Wendy menaiki tangga spiral dengan hati-hati. Setiap langkah menimbulkan gema halus, membuat menara terasa seperti tempat yang sudah lama tidak disentuh siapapun. Udara di atas semakin dingin, tapi ada juga kehangatan samar, seperti ada energi yang menunggu untuk dilepaskan. Ia tiba di lantai pertama. Ruangannya kecil, bundar, dan hanya diterangi cahaya biru dari simbol-simbol kuno di dinding. Di tengah ruangan ada sebuah meja batu dengan benda tertutup kain hitam. Wendy mendekat pelan. Setiap langkah membuat simbol di dinding menyala lebih terang, seolah mengenali aura tubuhnya. Ketika ia menyentuh kain itu, ruangan bergetar lemah. Wendy mengangkatnya perlahan, dan menemukan sebuah cermin kecil berbingkai perak. Cerminnya tampak tua, tapi kaca di dalamnya sangat jernih, hampir tidak masuk akal. Ia mengangkat cermin itu ke arah wajahnya. Namun yang terlihat bukan dirinya. Bayangan itu adalah Wendy, tapi bukan Wendy saat ini. Rambutnya lebih panjang, matanya lebih tajam, dan aura sihirnya jauh lebih kuat. Versi dirinya itu menatap langsung ke mata Wendy, lalu membuka mulut. Wendy, kau akhirnya datang. Wendy tersentak. Siapa kau? Bayangan itu tersenyum samar. Aku, dirimu yang seharusnya. Dirimu ketika kau menerima semua warisan sihirmu. Wendy mematung. Kata-kata itu membuat dadanya campur aduk antara takut dan penasaran. Versi bayangan itu melanjutkan. Ruang ini hanyalah awal. Di lantai berikutnya, kau akan menemukan kebenaran tentang keluargamu. Dan alasan kenapa mereka menyembunyikan kekuatanmu. Cermin tiba-tiba retak halus, ting. Lalu cahaya biru memenuhi ruangan, memaksa Wendy menutup mata. Saat ia membuka mata kembali, bayangan Wendy sudah menghilang, cermin itu menjadi kusam dan biasa saja, seakan tidak pernah berbicara. Wendy menggenggam cermin itu erat. Meskipun ia tidak mengerti semuanya, ia tahu satu hal. Menara ini bukan sekadar tempat. Ini adalah perjalanan menuju jati dirinya. Dengan langkah mantap, ia melanjutkan naik ke tangga berikutnya. Lantai kedua yang bicara.
Wendy menaiki tangga berikutnya, dan kali ini hawa sihir terasa menekan dadanya. Begitu sampai di lantai kedua, ia mendapati ruangan yang lebih terang dari lantai sebelumnya. Bola-bola cahaya putih melayang pelan, membuat ruangan terlihat seperti langit malam yang tenang. Di tengah ruangan ada sebuah buku tebal di atas dudukan kayu. Sampul merah gelapnya tampak tua, namun simbol lingkaran bersilang di tengahnya masih bersinar samar. Begitu Wendy mendekat, buku itu membuka sendiri. Halaman pertamanya menampilkan tulisan Aurelia Vinter. Nama itu membuat Wendy terdiam. Itu nama ibunya. Ia membaca lebih jauh. Catatan di halaman itu menjelaskan bahwa Aurelia adalah penyihir keturunan darah kuno, pemilik kekuatan yang sama seperti yang Wendy mulai rasakan dalam dirinya. Menara ini dibangun sebagai tempat untuk melindungi kekuatan itu sampai pewaris berikutnya siap. Jadi, semua ini tentang aku, gumam Wendy. Halaman bergeser sendiri, menampilkan peringatan singkat. Hanya pewaris yang dapat mencapai puncak menara. Yang tidak layak akan ditolak. Udara di ruangan mendadak berubah lebih dingin. Dari cahaya putih, sebuah siluet samar muncul, wujud wanita muda dengan rambut panjang. Wajahnya tidak jelas, tapi auranya lembut. Suara siluet itu terdengar tenang. Wendy, jika kau sudah sampai sini, lanjutkanlah. Puncak menara menyimpan jawaban yang kau cari. Wendy mengangguk tanpa sadar. Siluet itu menghilang perlahan, dan buku menutup pelan seperti bernapas. Ia memandang tangga menuju lantai terakhir. Hanya satu langkah lagi menuju kebenaran sepenuhnya. Dan kali ini, ia siap naik. Inti sihir di puncak menara. Wendy mencapai tangga terakhir dengan napas teratur, meskipun hatinya berdebar kencang. Pintu menuju puncak menara terbuka begitu ia menyentuhnya, seolah menara sudah tahu kehadirannya. Cahaya putih keemasan langsung menyapu wajahnya, membuat ruangan itu terasa seperti dunia lain. Di tengah lantai, melayang diam sebuah benda berbentuk bulat, inti sihir. Ukurannya sebesar kepala anak kecil, memancarkan cahaya lembut namun kuat, seperti jantung yang terus berdetak pelan. Saat Wendy melangkah mendekat, cahaya itu berubah warna dari putih ke biru, warna yang sama seperti energi dalam tubuhnya. Udara mengalir ke arah Wendy, seakan inti itu mengenal dirinya. Jadi, ini warisanku, bisiknya. Ketika ia mengulurkan tangan, lantai bergetar ringan. Dari balik bayangan ruangan, muncul sosok gelap yang mulai memadat bentuknya. Mata merahnya menatap tajam ke Wendy. Akhirnya kau datang. Suara itu bergema pelan. Pewaris darah kuno, kekuatan itu seharusnya menjadi milikku. Wendy mundur satu langkah. Siapa kau? Sosok itu tidak menjawab. Ia melangkah mendekat, dan energi hitam langsung memenuhi ruangan. Inti sihir bergetar, seolah menolak keberadaan makhluk itu. Refleks, Wendy mengangkat tangannya. Tanpa mantra, cahaya biru keluar dari telapak tangannya dan membentuk perisai tipis. Serangan energi hitam dari sosok tersebut memantul dan menggetarkan seluruh puncak menara. Wendy terkejut. Kekuatan ini semakin kuat. Sosok itu melangkah lagi. Kau tidak pantas. Serahkan kekuatan itu. Wendy mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang bukan ketakutan, keberanian. Ia menembakkan energi biru sekali lagi. Cahaya itu membentuk gelombang, menghantam sosok gelap tersebut. Makhluk itu berteriak dan perlahan memudar, seperti asap yang terbakar cahaya. Beberapa detik kemudian, ruangan kembali tenang. Wendy berdiri di depan inti sihir.
Ia menyentuh permukaannya dengan lembut. Dalam sekejap, cahaya biru menyelimuti seluruh menara. Energi hangat masuk ke tubuhnya, bukan menyakitkan, melainkan seperti potongan teka-teki yang kembali ke tempat yang tepat. Ketika cahaya mereda, inti sihir berubah menjadi pendulum kecil berwarna biru, menggantung di udara. Benda itu melayang pelan ke arah Wendy, lalu jatuh tepat ke telapak tangannya. Suara lembut terdengar di dalam pikirannya. Warisannya kini milikmu. Wendy menatap pendulum itu. Ia tidak tahu masa depan akan membawanya kemana, tapi sekarang ia mengerti satu hal. Ia bukan lagi penyihir pemula. Ia adalah pewaris darah kuno. Dan perjalanan barunya baru saja dimulai.